menyerupai dengan Ramadan. Itu seolah-olah kaya Ramadan ini mulai didokui. Itu alasannya. Pancen guru poso itu rasa poso, tidak gaya-gaya poso. Poso ini sudah tanggal 1 jelas kan. Nah, itu namanya Yaum Syak atau hari di mana ragu-ragu masih antara terlihat hilal dan belum. Terus وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا عدة 30 ولو في حديث ابن هريرة رضي الله تعالى عنه فأكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar dari Rasul ketika idza ra'aituhu fasum. Idza ra'aituhu, jika kalian melihat yaitu pada hilal, fasum, maka berpuasalah. Hilal itu apa? Hilal itu bulan baru, anaan bulan. Kan setiap bulan kita kan berganti, ada namanya kalau kita berdasarkan pengambilan Qamariyah, adalah bulan Hijriah. Bulan itu waktunya namung kali, nek boten 29 ya 30. Jadi ra koyo apa iki? Masehi ora 28 atau siji. Paling tetap terus siji. Loro bedaran. Nah, kui nek Masehi, tapi nek kalender Qamariyah atau Hijriah itu waktu hanya 2, kalau tidak 29 ya 30, orang terus siji orang. Maka kata Rasulullah, jika kalian telah melihatnya, itu kembali mana? Ke hilal. Hilal itu bulan baru, anaan bulan. Dan itu di hari pertama atau di malam pertama hilal belum terlihat. Maksudnya orang ketok dengan mata yang gampang. Orang kayak saya kita tanggal 10 ini. Terus rodo ketok jelas nih, nah kemana kok pada bulan tanggal susah banget itu jelas banget ini pada bulan. Maka dalam bahasa Arab itu ada beberapa istilah. Kalau bulan baru namanya hilal, kalau bulan dari hilal itu tanggal 1 sampai 3, 1 sampai 3 setiap bulan itu namanya hilal. Nanti setelah tanggal 3 sampai pertengahan bulan namanya qamar. Ya, qamar. Terus tanggal 14 15 namanya badrun. Badr itu bulan purnama pada bulan. Makanya Nabi disebut sebagai Badr. Dalam maulid kan ada anta syamsun anta badrun. Badr itu maknanya bulan purnama. Bulan purnama itu wong Arab mengikuti tanggal 14 15 setiap bulan. Tanggal 1 tanggal 3 jenenge hilal. Tanggal 3 tekan pertengahan jenenge qamar. Ya, itu nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Nanti ini bulan apa? Cuma tanggal 3 jenenge nek sira dhewe napa bulan sabit atau bulan baru. Bulan itu sedikit tetap garis tetap. Mungkin tanggal 3 enggak wis rotok ketok. Tanggal 15 ketok banget jelas. Aku saya pulang tanggal 30 menjelang habis. Jadi ganti meneh bulan baru jenenge hilal meneh. Itu urutannya seperti itu. Nah, di dalam hal puasa Ramadan, Rasulullah ketikanya idza ra'aituhu fasum. Jika kamu melihat hilal, berarti nek menurut hadis ini menentukan puasa Ramadan dengan hilal apa? Dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yah. Makanya idza ra'aituhu, jika kalian melihat itu nganggo motor ini. Harus
dilihat dengan mata. Idza ra'aitumuhu, jika kamu semua melihat hilal, fasumu. Tapi syarat melihat hilal nanti di dalam ketentuan madzhab Imam Syafi'i itu cukup dilihat oleh satu orang, ya, satu orang yang namanya syarat ini syarat utama kudu wong lanang siji cukup, itu namanya syahid atau saksinya. Jadi saksi dalam menentukan hilal Ramadan itu cukup minimal satu orang laki-laki muslim balik berakal terus adil. Apa? Adil. Adil itu maknanya apa? Adil itu adalah orang yang secara zahir kebiasaan yang menurut adat umum itu wong apik. Asal itu wong apik, umumnya wong ngomong wong apik. Umumnya wong apik kira kudu kiai apa saleh ora. Wong apik lah pokoknya ora ketok eleke. Padahal dia elek, tapi kan orang mungkin diubah ya. Maksudnya dia orang yang standarnya apik. Maka persaksiannya itu bisa diterima sebagai nama penentuan awal Ramadan. Jadi minimal yang setunggal ya, Ramadan. Mungkin Syawal, kalau bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain itu ketentuannya minimal harus 2 orang laki-laki. Jadi orang itu buatan sakit. Ibu-ibu kok saya bilang bulannya apa gitu. Ibu hilal lebih apa malah sebulannya. Kayak kita matahari itu diskon bulan Ramadan. Ya. Nah, itu gimana matahari diskon bulan Ramadan 50% plus besar. Nah, dia musibah. Kalau sudah begitu 20% diskon. Nah, ini matahari bulan Ramadan. Itu ibu-ibu orang hilal tapi menapa? Matahari. Nah, ya. Jadi intinya hilal itu bulan baru yang dipatok sebagai penentuan awal Ramadan. Jika kamu melihat kata Rasulullah fasum maka puasa. Wa idza ra'aitum fa'aftiru, dan jika kamu melihatnya lagi nanti di Syawal fa'aftiru maka mukah. Maknanya orang kena poso. Nah, jadi sekian lagi kita ngertos Ramadan kali Syawal penentuannya dengan hilal. Dan itu ada orang sih bisa berikut jodoh aku. Apa sih bisa orang jawab dan udah malah salah kaprah, udah viral malah. Pokoknya tak kono sing kisah maksud tak aku nganggurin apa hilal kan maka. Jadi menurut hadis ini sahih ya, mutafaqun alaih, berarti mutafaqun ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis sahih. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kamu lihat hilal Ramadan maka puasa, jika kamu lihat hilal Syawal maka berbuka. Maknanya coba sore. Dari hadis ini penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal dengan ru'yatul hilal. Jelas ya? Kok jenengan misalnya melu sing hisab ya, wis monggo ae. Cuma rasa sesuai. Karo iki lho ya. Harus sesuai karo sing ngomong ya apa. Jadi jelas. Makanya kenapa di seluruh negara-negara Islam, ya, khususnya negara-negara Islam, mayoritas Islam itu semuanya dalam menentukan Ramadan dengan hilal. Senajan pemerintah kemudian nganggo, nanti pemerintah pimpin wae presidennya tetap nganggo. Ya sing ono sing bisa minoritas apa? Ya ono diakui cuman ya kadang kita beda, misalnya sing bisa wis poso se dhewe guru itu orang jalan pilih Kobil Meli cepet. Nah, posanya saya carry, botolnya saya di mata kobil ya. Posanya saya carry
metode sih cepat. Nah, jadi dari sini jelaskan penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal dengan ru'yatul hilal. Fa in huma 'alaikum faqdurulaha. Ini yang dimaksud fa in huma 'alaikum. Dan jika seandainya tertutup mendung di antara kamu semua, mesti hilalnya rasa ketok, karena tertutup awan mendung, faqdurulahu, maka sempurnakan atau kira-kirakanlah bulan dengan 30 hari. Nah, ini sing jenenge hisab. Nah, jenis hisab itu berarti disempurnakno telu. Niku Mas. Jadi hisab itu orang ya tapi sholat serati bahas-bahas kayak hisab itu mesti ditok gini. Sing nganggo hisab itu ditok gini. Bahkan kurang berapa bulan susuk Ramadan, maka tahun harus ngerti. Ini apa ini? Tahun harus ngerti. Itu bid'ah apa? Kenapa wongnya lah ya? Cerita apa? Kira-kira bid'ah apa? Hadis ini menyebutkan Rasulullah itu menentukan dengan ru'yatul hilal. Berarti di Arab itu dia bid'ah apa? Masalah ini kita kalau wongnya lagi. Tapi intinya seperti itu, kita manut pokoknya mantap ru'yatul hilal, manut sing ru'yatul hilal. Nek pemerintah misal nanti pemerintah kok orang nganggo hilal, ya jadi hilal dewi, mesti menu sing nganggo hilal. Ya ini prinsip, ini namanya prinsip. Hilalah ya ngerti kapan pemerintahnya kok menteri agamanya orang nganggo hilal, tapi hisab misalnya, ya sudah kita ikuti ya. Percayaan prinsipnya kita yaitu ru'yatul hilal. Macam itu. Delok dhewe. Mesti dhewe ra mungkin delok tapi ana kan perwakilan. Sing falak nggih. Sama saiki napa malih dengan menggunakan alat pembesar. Kalau sini kok mikroskop. Teleskop. Mikroskop itu sudah rapuh kan? Bentuk kuman atau bakteri, teleskop itu di keker lah, keker yang jauh, keker nginceng. Nah itu dan tidak semua tempat bisa melihat. Itu hanya di tempat-tempat yang terbuka, misalnya mana umum dalam ini ke laut, maksudnya pantai, di laut, atau mana gunung. Zaman Kanjeng Nabi itu kan gunung Pak. Gue suka gunung kecil kayak apa. Jadi di tempat-tempat yang tidak ada halangan, jadi kayak di laut, terus di gunung. Nah itu dia tuh kayak Dewi salam diri, kayak nak melu sudah pemerintah, ini soal tanggung jawab pada itu. Kayak habis tinggal besok puasa melu. Bulan Arab besok bodoh supaya panen. Sebab bulan besok bodoh ini kok produk diundur, main propaganda saya suwi. Itu ada musik bakul biasanya. Makanya jadi intinya semua penentuan puasa dan penentuan Syawal berbarengan dengan ru'yatul hilal. Baru kalau tidak terlihat, maksudnya dari itu berkorban awan mendung atau tidak memungkinkan karena imkan ru'yah namanya, kemungkinan untuk itu belum sampai 2 derajat mencari infal. Nah itu tidak memungkinkan untuk dilihat, maka disempurnakan. Nah itu jenis hisab, makanya hisab itu dihitung, disempurnakan. Yang tadinya 29 jadi 30, dan 40 berarti sisuke wis mesti jadi bulan. Nah mungkin karena terus siji kok. Makanya kan 30 jadi komariah gitu. Jadi gampang kan saya ingin minggu pemerintah sangat damai terus tenang 30 iso orang-orang kosong loh ya. Enak saya minggu pemerintah. Kleru ya kono sing kleru. Jadi ra melu. Nah itu soalnya. Soalnya, batal kan? Ternyata hilal itu hilal ini kayak sahabat,
dan dulu sahabat Abu Hurairah atau Abu Mas'ud antara itu kan di saat beliau meninggalkan Nabi kan sepuh Abu Hurairah atau Abu Mas'ud itu. Suatu ketika mau lihat hilal, dia pergi ke atas gunung. Dia ngomong, kalau belok itu juga gunung ngomong kalau sahabat-sahabat, aku mau belok hilal. Kontroliannya orang baru, wah enggak, belum. Mayoritas ngomong baru. Niku Ibnu Mas'ud bilang saya lihat, masa belok kan sepuh niku, sepuh kan penglihatan sudah tidak sempurna, sudah jelas lah. Kayak putih kabeh ya, rambutnya putih, sopornya putih kabeh. Nah ini termasuk alise niku Abdul Mas'ud itu alise kanten mek dilewer. Wis gondrong alise kanten mek orane putih. Lah bahasa nama sahabat itu ya Abdullah bin Mas'ud, coba kamu lihat di atas matamu alis putih. Ini dilewer alismu jowo. Oh iya, aku royong lagi. Aku itu hilal, aku sih bawa apa? Alis yang dilewer warna putih. Nah kan hilal kan warnanya putih, maka garis ceret, maka no. Lah anggapan Abdul Mas'ud kuwi hilal. Untuk lihatnya orang ngomong hilal, duduk, belum terlihat, maka kita sempurnakan sahabat. Oh, sebulannya kamu buat. Nah, dua. Hilal itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Zaman Kanjeng Nabi kan ya orang mungkin kami nganggo alat bantuan teleskop atau apa. Sekarang sebenarnya teleskop atau apa lain itu fungsinya hanya sebagai membantu saja, memudahkan. Tapi bukan sebagai pokok. Pokokan butuh mata telanjang. Walil muslim fa in ughmiya alaikum faqtulu salatin wal bukhari fa akhiru iddah salatin. Dan orang disempurnakan dalam buku. Fa akmilu iddah syahadat salatin. Terus wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala tara an-nasu al-hilala fa akhbartu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa summa wa amara an-nasa bi siyamihi wa huwa Abu Dawud as-Sahih al-Hakim wa Ibn Hibban. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وأبو داود وصحيح بن Hibban wal Hakim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika orang-orang berkumpul untuk melihat hilal. Kemudian kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, "Akhbartu Rasulullah, saya mengabarkan Rasulullah bahwasanya saya telah melihat hilal." Kemudian terus berpuasa. Maksudnya poso nganggo pengakuane sinten Abdullah bin Umar yang telah melihat hilal. Rasulullah orang berhilal. Beliau hanya menerima laporan dari Abdullah bin Umar satu orang lagi. Wa amaran nas bisyamihi, dan kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk puasa dengan berdasarkan keterangan sinten Abdullah. Jadi dari hadis ini cukup satu orang yang mengabarkan sudah dianggap sah. Jadi orang keputusan RT dulu kabeh gitu ora. Cukup wong siji. Siji sak negara lho, Pak. Mboten siji sak apa? RT, radio perwakilan ketua RT dulu ayo bareng-bareng. Tapi cukup satu orang dalam satu daerah. Nanti dalam satu lingkup negara misalnya ya satu orang. Cukup orang sing dulu Pak Sanusi misalnya. Oh, nyari ya Pak Sanusi lapor RT. Orang ini lapor ke RW pas bulet. Nah ini tekan lebih Depak. Depak sing Purworejo hubungi Jawa Tengah hubungi pusat. Ya semua kuwi alurnya bulet birokrasi. Tapi sing delok sinten kok Pak Sanusi. Sopo sing delok Pak Sanusi. Wong saya kok terkenal masyaallah. Nah, ngono kuwi itu bisa diterima saksian. Oh. Yang penting syaratnya bahwa tadi Islam laki-laki balik berakal.
Yuk dohir wong api. Kena wis. Yang liana itu. Waktu diterima oke mabuk ya. Mabuk kok ngomong gila itu. Biasa kawiannya bendino mabuk, bendino kena. Aku belok gila daripada orang arti kan. Maka orang satu itu cukup saksiannya. Terus وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن بالناس يا بلال أن يسوقوا غدا. رواه الخمسة وسوى ابن خزيمة بن حبان ورجح النسائي إرسالا. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Arabiyan dari sahabat Abu bin Abbas. Anna Arabiyan suhunya Arabi. Arabi niku suku Badui. Wong pedalaman Arab, orang pendidikan orang ganggu di sini Arabi atau Badui. Jadi ini ono wong ora ganggu. Orang diajar di sini Badui Arab. Anak Arabian semuanya seorang Badui jaga ila Nabi SAW. Telah datang kepada kami Rasul. Faqala inni ra'aitu hilal ya Rasulullah. Semuanya saya telah melihat hilal. Faqala tasyhadu an la ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi tidak ada selain Allah? Qala na'am. B. Qala tasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah kamu juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. B. Fa'adzin kata Rasulullah. Faqala fa'adzin finnas ya Bilal an yasubu ghadan. Fa'adzin maka umumkanlah wahai Bilal kepada orang-orang untuk besok berpuasa. Jadi saking hadis ini menunjukkan sing penting wong siji Islam. Kan kok takone ora kanjeng Nabi, saksi Nabi lho sing delok Bilal. Arabi badal iki Badui. Apakah kamu bersaksi tidak ada Rasulullah Allah? Nggih. Bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad Rasulullah? Nggih. Nah, undang Bilal, ya Bilal, ngomong sesuk poso. Jadi dari sini ketahuan satu orang sudah bisa menjadi hujjah, menjadi pegangan untuk berpuasa. Sing penting wong itu adil gitu, adil syaratnya apa? Domiri wong api, wong genah. Satu wong lapor kok maling, maksudnya daerah itu terkenal orang maling. Aku tukang ngomong, orang lapor, Pak Kiai kurang lagi bilang, mana ganggu, gitu. Dia betul-betul orang yang standar api. Api ini masih api standar loh, api banget kan? Api kan malah angel tuh, berani. Bukan yang api banget karena celananya ya pasti ada. Cuman sih standar, api biasa, SNI, standar nasional Indonesia. Standar nasional Islam SNI. Dan hello SNI kan standar nasional Islam nih kira. Standarnya standar nasional Islam. Jadi kalau Islam ini api standar. Ini cukup persaksiannya. Orang aku jual api banget loh. Aku butuh wali loh orang. Cukup kok biasa-biasa. Seperti standar api SNI. Terus kembali. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة وقال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته وسهو مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولذا القطني لا صيام لمن لم يفرده من الليل. Ini terakhir, tapi ini penting. Saya setuju ini penting karena nanti hubungannya paling saatnya puasa kita. Wa an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala dari Sayyidatina Hafsah, Sayyidah Hafsah ummul mukminin, garwane kanjeng Nabi sallallahu Sayyidina Hafsah. Sayyidah Hafsah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kanjeng Nabi. Berarti video sih tadi, garwane kan? Garwane itu cerita. Oke, garwane sikap itu bisa dipercaya 100%. Garwane garwane kanjeng Nabi jelas, tidak mungkin berbohong. Qala bahwasanya kanjeng Nabi ketika Sayyidina Hafsah
Man lam yubayyit siyam qabla al-fajri fala siyama lah. Oke. Barang siapa, kata Rasulullah, man lam yubayyit siyam, barang siapa yang tidak nginepke niat poso, ya. Barang siapa tidak meniatkan puasa, maksudnya nginepke niat qabla al-fajri, sebelum datang waktu fajar atau subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maknanya posone ora sah. Walidaru qutila siyama liman lam yufriduhu minal lail. Dalam riwayat Imam Daruqutni, maka tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya dari malam hari. Ada. Maka hadis ini dijadikan standar atau rukun di dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan atau puasa wajib dan dia tidak meniatkan dari malam hari sebelum subuh, maka posone boten sah. Oke. Nah, man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyam. Orang yang tidak meniatkan poso atau orang yang poso saat subuh, maka ora sah posone. Bahkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu wajib di kulli yaumin, saben dino, niate setiap hari. Kalau mazhab kita, ini yang kita anut. Jadi yang kita anut itu, jangan misalnya buka, rampung buka, langsung niat, itu boleh. Sing penting niat itu berlangsung antara maghrib dumugi sebelum subuh. Jadi berbuka, rampung, antok, antok, warga langsung awal itu semua hodin. Anda dari Farisom Syaitan Ramadan dari sana tidak taala. Sopo langsung barang dari sini. Yang poso dari susu dengan ini berdiri poso Ramadan. Ya taala sah. Misalnya orang terawih barang, kan biasanya mau ngambil yang niat itu pas terawih. Hasil terawih itu. Makanya niat itu masuknya setelah maghrib dan habisnya sebelum subuh. Jadi jangan pas niat sahur kan salah betul. Masa. Tapi perlu diketahui sahur itu belum niat. Jadi jangan dianggap sahur itu niat. Karena zaman dulu anggapannya sahur itu niat. Saat niat itu ya niat itu misalnya nama itu semua itu dilafalkan. Tapi tidak dilafalkan ya. Seperti tidak terjadi. Aku niat poso Ramadan, busisuk buatan. Jadi poso saking nanti kalau dulu bulan Ramadan ikilah tahun. Nah biasanya kan baru imam terawih itu. Ya jangan pas imam terawih imami ngucap niat itu ya jangan dulu niat pak orang niat ingsun poso amin, amin. Orang jurusan itu dulu kok malah diamini. Jangan meloni niat. Makanya biasanya mau gampang isminu terawih berat niat. Kecuali si terawih udah tutup dan pertengahan betul. Nanti biasanya orang kampung orang niat. Ya maksudnya niat tidak suka ya. Maksudnya niat itu setelah maghrib sebelum subuh. Tidak sadar niat ya. Nah, menurut hadis ini orang yang tidak nginepin niat sebelum subuh maka tidak sah puasanya. Ini berlaku pada puasa wajib. Wajib itu ya Ramadan atau puasa nadar atau puasa qadha atau puasa kafarah. Pokoknya puasa sing hukume wajib. Maka niatnya harus dari malam hari. Tapi kalau puasa sunat, puasa sunat gampang. Niatnya sing penting duhur-duhur. Puasa sunat niatnya sebelum zawal, sebelum duhur. Syaratnya tadi harus sarapan. Kalau sarapan tak niat poso ayo. Oh, bukan. Hadisnya gini. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu isu-isu nggih, njing tanggat wali Sayyidah Aisyah istrinya. Ya Aisyah, hal inda syai'
Apa ada makanan yang dimakan pagi ini Aisyah? Rasulullah, demi Allah, hari ini dari kemarin tidak ada bahan makanan untuk kita makan, untuk dibuat sarapan. Betul nonton ya Rasulullah. Isu-isu itu Pak. Ini kalau jalan itu, murid-murid paling ya. Cuma apa yang kau lihat ini? Akhirnya kan Nabi tiga nonton oleh Sayyidah Aisyah, betul nonton sesuatu yang Rasulullah minta makan. Ya wis nek ngono aku tak kosong. Nah, dari itu kemudian diambil hujjah, diambil kesimpulan orang yang berpuasa sunnah itu boleh niatnya siang hari. Okay. Dari ini kan kita wow, tanggal sarapan orang masih didahar, akhirnya dia niat kosong. Sing penting apa? Buatan sarapan. Buatan sarapan. Orang malam apa-apa, orang ambil apa-apa buatan lho. Yuk, soalnya kobul ya, kobul lah sudah ini. Ya lho, main kobul. Misalnya bersarapan, aku, mak, kok awan suka kok? Orang yang kudus tak kosong. Bersarapan orang kita boleh. Maksudnya isu baru ngomong-ngomong, baru makan, baru ngombe, tangi dulu kok. Boleh, tapi langsung suka apa? Tak kosong aja. Mau mungkin dilalat dino Senin misalnya, nah boleh. Itu kalau puasa sunnah, okay? Tapi kalau puasa wajib harus dari malam hari. Misalnya ini Ramadan jadi kan niati waktu subuh berasa, tadi itu. Jadi sampai kali bahaya tenan nih. Bengi keturun, okay? Orang terawih, kesel, dilalap bablasan orang sahur barang. Durung niat kan ibu, yuk niat waktu subuh sana boten, boten. Wis poso yuk nek orangnya tribun. Dino kuwi tetep kudu melu poso, tapi posone ra diitung. Boten dihitung sesuk kok tetep podo wah, rembuk. Makanya betul. Niat itu penting. Makanya disebut nama innamal a'malu binniyat. Fondasi pokok itu. Kalau sesuk nek sampai Ramadan kok jenengan bar subuh belum niat, remuk tenan. Wah, misalnya aku baru niat kalau tak sarapan baik, dosa Pak, betul asal, dosa nih Bu, aku mau bengi urung niat, lalen keturun, kan berarti kan rasa kalau saya lagi, daripada rasa tak mending sarapan, dosa, kakek no, kudu tetap kosong, tapi kosongnya orang, hitung, sesuk kan wajib, berat lagi. Nah, tapi ada solusi. Kalau dia tak ada solusi. Jadi nanti kalau kita ni sikap kalau dia melu gitu. So tidak ada. Kita dalam hal ini, ini saya itu. Ini solusi lah. Esok mau jalan kok esok lewat. Nah, so ngerti bagaimana mesti kan? Itu solusi bisa kita taklid. Taklid itu adalah mengikuti dalam keadaan tertentu kepada mazhab yang lain. Dalam hal ini kita mengikuti mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki yang beliau mengatakan dalam hal puasa atau niat puasa niki idza nawa awwala lailatin min Ramadan siyam jami'ihi kafahu wa la yahtaju li niyatin li kulli yawm. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, niat puasa itu hanya wajib di malam pertama saja. Malam tanggal sisi dok. Kok Imam? Dia berbeda dari Imam Malik ya. Imam Malik ngendikane cukup niat puasa di hari pertama, malam pertama. Sesuk tanggal loro tanggal 30 ora perlu niat. Lah maksudnya kula niki bisa dijadikan solusi sebagai jogo-jogo. Nah, ini Pak. Itu dari guru ada. Jadi men sesuk ora lewat di malam pertama selain kita niat menurut mazhab Imam Syafi'i juga di malam pertama niatnya derek sinten Imam Malik untuk puasa penuh 1 bulan. Contohnya bagaimana niatnya?
nawaitu soma anjamihi syahri Ramadan hadisah bila ta'ala. Atau dari bahasa Arab ya, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun ini bila ta'ala. Malam pertama tuh tujuan pertama tadi siswa sudah harus malam pertama. Loh, fungsinya apa? Fungsinya jogo-jogo seumpama seandainya di pertengahan Ramadan kita lupa niat, maka sudah berhasil niat atau sah menurut mazhab Imam Malik. Jadi malam pertama toh diniati puasa sebulan. Tapi walaupun jenengan niat kalau Imam Malik di hari pertama, setiap hari ya butuh tetap niat. Tetap belum maksudnya. Jelas nggih? Jadi kok dilalak kaya wau sing kasus kami kawanan buruk sempet niat, iku tetap dianggap sah posone. Ora perlu sesuk foto. Jelas nggih? Solusi. Bodoh dhewe ada. Imam Malik gitu Imam Malik boleh. Loh, kok benten iki duit misalnya kok menurut Imam Syafi'i kok butuh bendino, yaitu namanya hasil pemikiran para ulama. Dalam hal ini Imam Malik dan Imam Syafi'i padahal itu guru wali murid tuh Pak. Mana guru wali murid itu kadang ya sok untuk beda pemikirannya sing penting ilmiah ya masalah. Ora berdasarkan ngawur. Dalilnya Imam Syafi'i menurut hadis tadi kan, orang yang tidak menginupkan niat setiap hari maka tidak ada puasa baginya. Berarti syaratnya kudu bendino niat. Poso kan kata Imam Syafi'i ibadah mustaqilah, ibadah yang tersendiri. Berarti kan bendino ibadah. Diawali dengan siap, diakhiri dengan buko. Maka dari buko diarani poso apa betul? Maka menurut Imam Syafi'i harus satu kali setiap hari. Tuh. Dan Imam Malik gampang, orang cukup 1 kali selama 1 bulan. Dalilnya beliau apa? Beliau kalau Imam Malik menyamakan dengan ibadah sholat. Contohnya mau sholat itu niatnya di awal saja apa berrakaat? Di awal. Maka menurut Imam Malik poso itu kalau sholat niatnya cukup di awal. Tapi kalau Imam Syafi'i mungkin bantah mana? Tapi kan sholat itu salamnya di terakhir. Kamu setiap rakaat ya salamnya terakhir apa berrakaat Pak? Terakhir. Jadi Imam Syafi'i arep kaya ngono ya kowe berarti sesuk bukane bar sebulan. Dino oke. Wong nyatane bendino ya buka. Berarti kan ditutup kali buka niku. Wis pokoke ulama iki ono pemikiran. Dan kita boleh-boleh yang mana? Tapi dalam hal ini kita pada Syafi'i ya melu Syafi'i, tapi mau resep solusi awal Ramadan sesuk jalali niat apa? Poso sebulan penuh. Mens nek kalau dilalak keringan ora sempet niat niku tetap sah. Alhamdulillah. Sabrabul sah. Saya sebut kenapa? Mobil itu kenapa? Sama. Oke, siapa itu siapa nanti bekal puasa bulan Ramadan mungkin bisa dilapai, siapa mendapatkan manfaat di akhirat. Jika semata dengan sekutarakan, Pak Munten sekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,